semuanya, selamat pagi. Kami dari kelompok 4, di sini kami akan memaparkan mengenai materi dari makalah yang telah kami buat mengenai sistem manajemen komunikasi di Ardan Radio. Sebelumnya, adapun anggota kelompok kami, saya Cecilia Putri Krista dengan NIM 452011011. Saya Anissa Apriliani dengan NIM 452000014. Saya Haura Hermawanti dengan NIM 452000010. Saya Fasilistiane dengan NIM 452010004. Saya dengan Dali Mutmaina dengan NIM 452010007. Kalau begitu, kesempatan menyampaikan materi yang pertama, saya serahkan kepada teman kami, Eva. Ya, baik. Di sini saya akan menjelaskan di bagian pendahuluan, yaitu terdapat 4 poin. Yang pertama, konsep sistem. Yang kedua, konsep manajemen. Dan yang ketiga, sistem pendekatan pengelolaan organisasi atau perusahaan. Dan yang terakhir, konsep komunikasi. Langsung saja. Nah, yang pertama di sini ada konsep sistem. Konsep sistem manajemen adalah suatu kerangka proses dan prosedur yang digunakan untuk memastikan apakah perusahaan atau organisasi dapat memenuhi standar dan menjalankan tugasnya untuk mencapai tujuan organisasi. Seperti yang disebutkan oleh Raymond Antilev pada tahun 2011, yaitu sistem pendukung keputusan adalah sistem penghasil informasi yang ditujukan pada suatu masalah tertentu yang harus dipecahkan oleh manajer dan dapat membantu manajer dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, dengan perkembangan teknologi dan informasi, pada saat ini pengambilan suatu keputusan dalam perusahaan tidak berdasar pada pemikiran manajer saja, tetapi dibantu dengan data dan informasi yang dihasilkan dari sistem informasi pendukung keputusan. Next. Nah, di sini konsep sistem meliputi ini ya 5 aspek, yaitu 5O. Yang pertama ada on air. Nah, promosi on air ini sangat banyak dan variatif, seperti low spot, ad-libs, insert, reportase, talk show, live program, quiz, dan time signal. Nah, sedangkan di off-air ini adalah event yang diselenggarakan yang dibantu oleh AGE atau yang biasa disebut dengan Ardan Group Event, yang merupakan bagian yang menguasai berbagai macam bentuk promosi off-air yang bertugas untuk menghandle semua bentuk produksi yang berkaitan dengan event yang dibuat mulai dari storage production, wall of fame, dan sound system. Nah, di sini sedangkan di online ini terdapat digital communication, untuk menentukan strategi seperti apa yang akan dibuat. Yang kedua, media buying, itu memastikan klien mengetahui saluran, ya, target, dan cara tepat untuk memaksimalkan budget. Sedangkan di development, yaitu perusahaan siaran radio yang memiliki segudang pengalaman dalam hal segala pengaplikasian ide-ide, ya. Nah, sedangkan di monitoring and analysis, yaitu monitoring bermanfaat untuk terus mengetahui respon masyarakat terhadap sesuatu yang kita buat. Nah, sedangkan analisis berguna untuk melakukan analisis terhadap program. Nah, di sini ada event atau yang biasa disebut dengan outdoor broadcasting, yang merupakan siaran di ruang terbuka, juga menjadikan siaran itu memungkinkan, ya, dimanapun. Nah, yang terakhir ini ada on data. On data meliputi survei online, survei via telepon, dan melakukan forum grup diskusi. Nah, yang kedua di sini ada konsep manajemen. Nah, konsep manajemen ini bisa dilihat dari 4 sudut pandang, ya. Yang pertama, manajemen sebagai ilmu, yaitu menjelaskan dan menerangkan berbagai fenomena-fenomena yang ada sehingga bisa memberikan arahan kepada manajer terhadap apa yang seharusnya mereka kerjakan. Yang kedua, manajemen sebagai seni, yaitu sebuah upaya untuk mendatangkan hasil yang maksimal dengan usaha yang seminimal mungkin yang bisa dilakukan. Yang ketiga ini ada manajemen sebagai profesi. Nah, suatu bidang pekerjaan yang dijalankan orang-orang yang mempunyai keahlian serta keterampilan sebagai manajer atau pimpinan dalam sebuah organisasi. Yang keempat ini ada manajemen sebagai proses. Nah, ini lebih mengarah kepada proses dalam mengerjakan, ya, suatu serangkaian kegiatan yang unik untuk mencapai tujuan. Next.
Nah, yang terakhir di sini ada, nah yang ketiga di sini ada sistem pendekatan pengelolaan organisasi ya. Di sini merupakan salah satu alternatif yang digunakan organisasi untuk menjaga agar aktivitas manajemen dapat berjalan sesuai dengan tujuan. Nah, proses pengorganisasian ini yakni dengan cara di mana kegiatan organisasi itu ditugaskan di antara para anggotanya agar tujuan organisasi dapat tercapai dengan efisien. Nah, di sini dengan kekuasaan tertinggi dipegang oleh seorang direktur dan dibantu oleh seorang sekretaris. Yang direktur ini dibawahi dengan 5 kepala bagian ya, seperti pada KPT di sini yaitu kepala bagian sumber daya manusia, kepala bagian keuangan, kepala bagian pemasaran, bagian umum, juga bagian riset dan teknologi. Dan yang terakhir di sini ada konsep komunikasi. Nah, kegiatan komunikasi ini merupakan hal penting dalam setiap kehidupan manusia, tidak terkecuali di lingkungan yang lebih kecil, yaitu organisasi atau perusahaan. Nah, kemampuan berkomunikasi dilakukan dengan saling memahami pandangan dan kerangka berpikir masing-masing ya, dalam lingkungan yang beragam. Di sini konsep komunikasi dibagi menjadi 2 jenis, yaitu komunikasi organisasi dan komunikasi massa. Komunikasi organisasi dapat dipahami sebagai jaringan kerja yang dirancang dalam suatu sistem dan proses untuk mengalihkan informasi, dan sedangkan media massa itu atau komunikasi massa yaitu termasuk ke dalam media massa yang terdiri dari media cetak dan media elektronik. Nah, radio termasuk ke dalam media elektronik ya, yang dimana untuk penyampaian pesan-pesannya itu lebih cepat dibandingkan dengan media elektronik lainnya. Sekian pemaparan materi dari saya. Terima kasih. Selanjutnya dilanjut oleh teman saya. Terima kasih buat teman kami Eva. Sekarang pemaparan materi bagian kedua saya serahkan kepada teman kami Anissa. Baik, terima kasih. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang sistem manajemen komunikasi. Nah, jadi komunikasi organisasi yang udah aku rangkum dari beberapa pendapat ahli, bahwa komunikasi organisasi adalah sebuah proses pertukaran pesan atau informasi, baik secara formal maupun informal, dalam suatu organisasi sehingga dapat memunculkan jaringan dalam organisasi tersebut. Dan ini biasanya udah direncanain oleh sebuah organisasi atau perusahaan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Oke, selanjutnya ada teori komunikasi. Nah, teori komunikasi ini ada banyak banget. Jadi yang pertama ada public relation, sosial, kepemimpinan, 4 sistem, kontinuum, struktural klasik, neoklasik atau hubungan manusia, dan teori fusi. Yang selanjutnya, aku akan menjelaskan tentang teori public relation. Jadi, seperti yang dikemukakan oleh Ron Ludlow, komunikasi organisasi merupakan kajian pada teori public relation. Teori ini menyatakan bahwa public relation adalah keseluruhan upaya yang dilakukan secara terencana dan berkesinambungan. Ini dilakukan dalam rangka menciptakan dan memelihara niat baik serta saling pengertian di antara organisasi dan halayak. Oke, selanjutnya ada teori sistem sosial. Nah, teori ini menyatakan bahwa hubungan antar orang-orang bisa dikatakan antar manusia memungkinkan suatu organisasi bertahan jauh lebih lama daripada orang-orang yang ada di organisasi tersebut. Jadi artinya walaupun ada dalam satu organisasi sudah ada yang meninggal gitu anggotanya, organisasi tersebut masih bisa tetap jalan, hanya saja digantikan dengan anggota-anggota yang baru gitu. Oke, selanjutnya ada arus komunikasi. Nah, arus komunikasi ini terbagi menjadi 3, yaitu downward communication. Jadi downward communication ini biasanya ada pada orang-orang atau tataran manajemen yang tugasnya memberi perintah kepada bawahan atau memberikan instruksi untuk kerjaan. Yang kedua ada upward communication. Jadi upward communication ini harusnya dari bawah ke atas, yaitu timbal balik misalnya dari karyawan atau para pegawai yang melaporkan hasil kerja mereka kepada manajer atau atasan mereka gitu. Yang ketiga ada horizontal communication. Jadi horizontal communication ini
adalah komunikasi dengan orang-orang yang kedudukannya setara, atau misalnya karyawan kerja dengan karyawan kerja lainnya yang berkomunikasi karena ada masalah pekerjaan gitu. Selanjutnya ada fungsi organisasi. Nah, fungsi organisasi ini ada 4. Yang pertama ada fungsi informatif, jadi organisasi dipandang sebagai suatu sistem. Maksudnya seluruh anggota dalam suatu organisasi berharap dapat memperoleh informasi yang lebih banyak, lebih baik, dan tepat waktu. Yang kedua ada fungsi persuasif, jadi fungsi ini biasanya pimpinan lebih suka mempersuasi bawahannya ya dibandingkan memberikan perintah gitu. Karena biasanya pekerjaan yang dilakukan secara sukarela oleh karyawan akan menghasilkan kepedulian yang lebih besar gitu dibandingkan jika pemimpin memperlihatkan kekuasaan dan kewenangannya. Yang ketiga ada fungsi regulatif, jadi fungsi ini berkaitan dengan peraturan-peraturan yang berlaku dalam suatu organisasi atau perusahaan. Yang keempat ada fungsi integratif, jadi setiap organisasi pasti berusaha untuk menyediakan saluran yang memungkinkan karyawan dapat melaksanakan tugas dan pekerjaannya dengan baik. Selanjutnya ada memahami sistem manajemen komunikasi. Jadi dari beberapa pendapat ahli yang udah aku simpulkan lagi, bahwa sistem manajemen komunikasi adalah sebuah proses komunikasi yang dilakukan dalam suatu organisasi atau perusahaan agar bisa menyelesaikan suatu pekerjaan melalui proses perencanaan, perorganisasian, pelaksanaan, kontrolan untuk mencapai tujuan tertentu gitu. Oke, selanjutnya ada fungsi manajemen komunikasi. Nah, fungsinya ada 4. Yang pertama ada fungsi informasi, yaitu ini adalah melalui proses komunikasi apa yang ingin disampaikan oleh bawahan kepada atasan dan juga atasan kepada bawahannya. Jadi ini dapat berbentuk lisan maupun tulisan. Yang kedua ada fungsi regulatif. Jadi fungsi ini biasanya dilakukan oleh manajer untuk mengawasi perpindahan informasi pengiriman pesan kepada bawahannya. Yang ketiga ada fungsi persuasif. Jadi fungsi ini adalah proses meyakinkan dari atasan yang bersifat motivasi ataupun bimbingan. Oke, selanjutnya ada fungsi integratif. Nah, fungsi ini sebuah organisasi jadi harus memiliki satu kesatuan yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Oke, selanjutnya. Selanjutnya ada model komunikasi dalam manajemen. Nah, ini ada 6. Yang ke-1 ada sumber mempunyai gagasan atau pemikiran, misalnya seperti manajer yang mempunyai gagasan atau pemikiran. Yang kedua, lalu diterjemahkan atau disandikan dalam bentuk lisan maupun tulisan. Yang ketiganya, disampaikan atau dikirimkan sebagai pesan kepada si penerima atau kepada si bawahannya. Yang keempat, mungkin si bawahannya sudah menangkap pesan-pesan seperti tulisan atau pesan-pesan seperti lisan atau tulisan. Yang kelima, lalu diterjemahkan kembali atau diartikan menjadi suatu gagasan untuk ditimbalbalikan. Yang keenam, dikirimkan melalui berbagai bentuk kepada si pengirim yang pertama. Yang selanjutnya, ada hubungan antar manajemen komunikasi dengan kemampuan berkomunikasi. Nah, di sini aku akan kasih tahu 10 kemampuan berkomunikasi yang harus dimiliki oleh setiap orang menurut Irwin. Yang pertama adalah competence in listening and responding. Jadi ini adalah kemampuan individu mendengarkan, merespon informasi yang diperoleh saat komunikasi tengah berlangsung.
Yang kedua ada competence in overcoming retins, yaitu kemampuan individu untuk mengatasi rasa malu atau suasana kaku saat berkomunikasi. Yang ketiga ada competence in being open and frank, yaitu kemampuan individu mengungkapkan ide atau perasaan secara terbuka dalam kegiatan berkomunikasi, sehingga proses komunikasinya bisa berjalan dengan efektif dan berhasil. Oke, selanjutnya ada competence in establishing and sustaining a smooth pattern of interaction, yaitu kemampuan individu menciptakan kenyamanan atau suasana yang menyenangkan. Yang kelima ada competence in being assertive, yaitu kemampuan individu berkomunikasi secara tegas dalam menyaring gagasan maupun perasaan yang terjadi saat proses komunikasi berlangsung. Nah, yang keenam ada competence in questioning, yaitu kemampuan individu untuk bertanya saat komunikasi berlangsung. Yang ketujuh ada competence in understanding people from the stories, yaitu kemampuan individu memahami gagasan atau pertanyaan saat komunikasi tengah berlangsung gitu. Yang kedelapan ada competence negotiating and resolving conflict, yaitu kemampuan individu mengatasi konflik dan memberikan atau mencari jalan keluar atas konflik tersebut. Yang kesembilan ada competence in interpreting nonverbal behavior, yaitu kemampuan individu menginterpretasikan perilaku nonverbalnya saat kegiatan komunikasi. Yang ke-10 ada competence in adapting communication behavior to suit the circumstance, yaitu kemampuan individu beradaptasi terhadap perilaku yang terjadi saat komunikasi berlangsung dengan interaksi yang sesuai dengan kondisi. Oke, selanjutnya ada keterlibatan aspek manajemen komunikasi dan jaringan kerja komunikasi pada organisasi atau perusahaan. Jadi jaringan komunikasinya yang pertama ada confirm, yaitu seperti yang kita tahu, confirm adalah penegasan terhadap pesan yang diterima. Yang kedua ada expanding, yaitu informasi dalam kegiatan komunikasi. Kadang kan ada kendala atau terhambat. Nah, sehingga penerima pesan perlu mengembangkan pesan tersebut. Misalnya istilahnya makanan Indonesia dapat berarti luas, bisa rendang, bisa soto, atau makanan-makanan lainnya gitu. Yang ketiga ada expediting, yaitu jaringan kerja non-formal. Jadi dapat membantu mempercepat informasi atau pesan karena digunakan di luar alur informasi. Yang keempat ada circumventing, yaitu hampir sama kayak expediting, jadi untuk mempersingkat jalur birokrasi dalam perusahaan. Yang kelima ada supplementing, yaitu untuk meningkatkan aktivitas antar anggota perusahaan dengan lebih baik. Mungkin segitu aja yang bisa aku sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Anissa dan kesempatan menjelaskan untuk pada bagian bab 3 kami serahkan kepada teman kami Haura. Baik, terima kasih. Yang selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas sistem manajemen komunikasi. Yang pertama ada sikap. Menurut Zimbardo dan Ebesen, sikap adalah suatu keadaan mudah terpengaruh terhadap seseorang, objek yang berisi komponen-komponen kognitif, afektif, dan perilaku. Sedangkan menurut John Harvey dan William Smith berpendapat bahwa sikap sebagai kesiapan merespon secara konsisten dalam bentuk positif atau negatif terhadap objek atau situasi. Dapat disimpulkan bahwa sikap orang memiliki hal yang berbeda-beda terhadap sesuatu hal tertentu. Sikap akan selalu positif atau bagus atau setuju, atau negatif, buruk atau menolak, tetapi tidak pernah netral. Maka dari itu, sikap memiliki ciri khas. Yang pertama ada mempunyai objek tertentu, orang, perilaku, konsep, situasi, dan benda. Yang kedua ada mengandung penilaian.
setuju, tidak setuju, atau suka, tidak suka. Next. Nah, Gibson berpendapat bahwa sikap dapat menentukan pembentukan perilaku, sebab sikap berhubungan dengan pendapat, kepribadian, belajar, dan motivasi. Maka pengaruh sikap bagi manajer itu adalah yang pertama ada sikap menentukan kecenderungan orang terhadap bidang tertentu. Yang kedua ada sikap dalam perasaan yang diberikan terhadap hubungan antar pribadi seseorang. Dan pengenalannya terhadap orang lain. Yang ketiga ada sikap di organisasi dekat dengan kepribadian seseorang. Selanjutnya ada komponen sikap. Komponen sikap ada 3, kognitif, afektif, dan perilaku. Yang pertama ada kognitif. Kognitif itu merupakan sikap kepercayaan individu terhadap sesuatu. Yang kedua ada afektif. Afektif adalah perasaan emosional individu terhadap sikap, mencakup penilaian kepada objek seperti menyenangkan atau tidak menyenangkan, bagus atau jelek. Yang ketiga ada perilaku. Perilaku adalah sebuah sikap yang berhubungan dengan kecenderungan seseorang untuk bertindak terhadap orang lain atau hal tertentu dengan cara tertentu. Selanjutnya ada tingkatan pada sikap. Sikap ini memiliki beberapa tingkatan. Yang pertama ada menerima atau receiving, yaitu individu mau memperhatikan perubahan lingkungan yang diberikan oleh objek atau informasi tertentu. Yang kedua ada merespon atau responding, yaitu memberikan jawaban bila ditanya dan mengerjakan tugas bila diberi. Nah, untuk mengerjakan itu terlebih dari benar atau salah, berarti individu itu menerima suatu objek tersebut. Yang ketiga ada menghargai atau valuing, yaitu mengajak seseorang untuk mendiskusikan orang lain terhadap masalah itu, berarti individu tersebut sudah menghargai terhadap suatu objek. Yang keempat ada bertanggung jawab atau responsibility, yaitu mampu bertanggung jawab atas segala sesuatu yang telah dipilihnya dan siap dengan segala situasi yang telah diberikan, yaitu mempunyai sikap paling tinggi untuk menerima suatu objek. Selanjutnya ada faktor pembentukan sikap. Ada dua, ada faktor internal dan eksternal. Faktor internal itu yang ada dalam diri manusia untuk mengolah pengaruh yang ada datang dari luar, disesuaikan dengan motif dan sikap individu. Faktor eksternal itu faktor yang ada di luar diri manusia berupa interaksi gitu, misalnya antara kebudayaan atau alat-alat komunikasi lainnya. Selanjutnya ada faktor yang kedua ada kepemimpinan. Para ahli berpendapat menurut Suradinata mendefinisikan bahwa kepemimpinan itu sebagai kemampuan seseorang pemimpin untuk mengendalikan, memimpin, mempengaruhi pikiran, perasaan, atau tingkah laku orang lain untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Sedangkan menurut Howard Hoyt atau mendefinisikan kepemimpinan sebagai kegiatan mempengaruhi orang lain untuk bekerja sama dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Maka dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan adalah sikap dari seorang pemimpin untuk mempengaruhi pikiran dan tingkah laku orang lain sehingga tujuan dibuat tercapai. Sikap tersebut itu yang harus dimiliki manajer atau orang yang mengepalai sesuatu dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Selanjutnya, ada unsur tindakan menuju kepemimpinan. Yang pertama ada manusia. Manusia itu sebagai penggerak yang meliputi hubungan, situasi, sifat dari seseorang yang sebagai pemimpin atau yang dipimpin. Yang kedua ada sarana. Sarana itu merupakan pekerjaan yang meliputi segala macam prinsip teknik kepemimpinan yang digunakan dalam pelaksanaannya. Yang ketiga ada tujuan. Tujuan itu adalah sasaran akhir yang dituju ke arah mana seseorang atau kelompok itu bakal digerakkan. Selanjutnya, ada faktor-faktor yang menentukan seseorang itu bisa menjadi pemimpin atau tidak. Yang pertama ada operational leadership. Itu yang bisa menjadi pemimpin itu orang yang mempunyai inisiatif tinggi, dapat menarik dan menunjukkan pengabdian yang tulus, serta dapat menunjukkan prestasi kerja yang baik bagi kelompoknya. Yang kedua ada popularity. Jadi orang yang banyak dikenal bisa mempunyai kesempatan lebih untuk menjadi pemimpin. Yang ketiga ada the assumed representative, atau seseorang yang dapat mewakili kelompoknya mempunyai kebesaran
kesempatan besar untuk menjadi pemimpin. Yang keempat ada the prominent talent, atau seseorang yang memiliki bakat atau kecakapan yang menonjol dari yang lainnya, mempunyai kesempatan besar menjadi pemimpin. Selanjutnya, seorang pemimpin yang berupaya mencapai tujuan organisasi dengan kemampuan moralitas dan motivasi yang tinggi akan menggunakan kemampuan dan kelebihannya untuk mengarahkan, membimbing, dan menggerakkan anggotanya ke arah yang lebih baik untuk mencapai tujuan dalam sebuah organisasi. Selanjutnya, nah kemampuan yang dimiliki seorang pemimpin itu harus manajerial atau bisa mengelola anggotanya. Terus yang kedua ada delegasi, bisa menjadi perwakilan bagi anggotanya. Yang ketiga ada komunikator, bisa menjadi sumber bagi anggotanya. Ada supporter, menjadi pendukung bagi anggotanya. Terus ada konselor, bisa menjadi pembimbing untuk anggotanya. Dan negosiator bisa menyelesaikan tujuan dalam sebuah kelompok. Faktor selanjutnya ada motivasi. Para ahli berpendapat menurut Hasibuan, motivasi adalah penggerak yang menciptakan antusias kerja seseorang agar mereka mau bekerja sama, bekerja efektif dengan segala daya upayanya untuk mencapai kepuasan. Sedangkan menurut Robbins, motivasi adalah ketersediaan untuk mengeluarkan upaya yang tinggi untuk tujuan organisasi yang dikondisikan oleh upaya itu dalam memenuhi beberapa kebutuhan individual. Nah, dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa motivasi adalah dorongan untuk beraktivitas sesuai dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhannya. Motivasi itu ada bentuknya. Yang pertama ada ekstrinsik dan intrinsik. Ekstrinsik itu seperti mendapat hadiah gitu berupa bonus atau keamanan. Kalau motivasi intrinsik itu merupakan perilaku untuk mencapai sesuatu, kayak seperti belajar hal baru. Selanjutnya ada metode motivasi. Metode motivasi ada berupa langsung dan tidak langsung. Motivasi tidak langsung itu seperti memberikan fasilitas untuk meningkatkan kelancaran bekerja. Kalau motivasi langsung itu memberikan secara langsung, baik itu pujian maupun benda. Selanjutnya ada model motivasi. Model motivasi ada 6. Yang pertama ada model goal setting. Atau motivasi itu seseorang terhadap suatu individu yang akan diwujudkan. Yang kedua ada self-efficacy atau motivasi yang berupa keyakinan bahwa kita bisa mengatasi sesuatu. Yang ketiga ada reinforcement atau motivasi yang berupa dorongan dari luar, baik berupa pujian atau kritikan. Yang kelima ada ekspektasi model atau motivasi yang berupa perhatian. Jadi jika diperhatikan lebih maka motivasinya tinggi. Yang keenam ada job karakteristik model atau motivasi akan tumbuh jika pekerjaannya sesuai sama keahliannya. Faktor selanjutnya ada kinerja. Menurut Hasibuan, kinerja itu merupakan performance atau merupakan sesuatu pencapaian syarat pekerjaan tertentu yang dapat dihasilkan. Nah, kinerja merupakan salah satu alat ukur bagi pencapaian tujuan organisasi. Sedangkan menurut Shimomura, kinerja itu prestasi kerja sebagai hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai tanggung jawab yang diberikan. Nah, dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa kinerja merupakan suatu hasil yang telah dikerjakan dalam organisasi sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan untuk mencapai tujuan organisasi tersebut. Selanjutnya, ada faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja. Yang pertama ada faktor kemampuan ability atau contohnya potensi IQ gitu. Jadi kalau IQ-nya lebih tinggi, maka kinerjanya bakal lebih baik. Yang kedua ada faktor motivasi. Nah, motivasi dikatakan seperti sikap. Jadi jika sikapnya positif, maka motivasi kerjanya juga tinggi. Jika sikapnya negatif, maka motivasi kerjanya juga rendah. Selanjutnya, ada penilaian kinerja. Penilaian kinerja sebagai motivasi agar para pegawai bisa mencapai target dan mematuhi perilaku dan menghasilkan kinerja yang baik juga.
Selanjutnya, ada upaya meningkatkan kinerja. Nah, ada cara meningkatkan upaya kinerja menurut Stoner. Yang pertama ada diskriminasi. Jadi, manajer harus mempunyai kemampuan dalam membedakan mana karyawan yang berprestasi dan mana yang tidak berprestasi, agar yang kurang bisa lebih termotivasi dan mengikuti dan bisa dikembangkan lagi. Yang kedua ada pengharapan. Jadi, pegawai yang memiliki kinerja tinggi mengharapkan pujian gitu. Jadi untuk memotivasi kinerja karyawan, maka karyawan yang berprestasi berhak mendapat penghargaan dan dipromosikan. Sedangkan yang kurang jadi mengikuti pelatihan lagi biar dikembangkan. Yang ketiga ada komunikasi. Jadi manajer harus bisa mengomunikasikan penilaian secara akurat dan mengetahui kekurangan pegawainya. Jadi biar bisa diatasi gitu dan mengomunikasikan program pelatihan dan pengembangan agar pegawai bisa lebih bagus lagi kinerjanya. Baik, terima kasih. Maaf bila ada kekurangan. Materi selanjutnya. Baik, materi selanjutnya saya serahkan kepada teman kami Dali. Baik, terima kasih. Di sini saya akan membahas penerapan sistem manajemen komunikasi di organisasi radio siaran swasta. Next. Media radio. Media radio ada yaitu potensinya sebagai salah satu media komunikasi massa, perkembangan radio siaran swasta di Indonesia, dan aplikasi sistem manajemen komunikasi di perusahaan stasiun radio. Next. Yang pertama, potensi sebagai salah satu media komunikasi massa. Potensi sebagai salah satu media komunikasi massa yaitu radio sebagai salah satu media komunikasi massa mengandalkan audio suara dalam menyampaikan pesan-pesan komunikasi. Dan yang kedua, potensi yang ada pada media radio memudahkan dalam penyampaian informasi dan juga sehingga informasi dapat dengan cepat diterima dalam situasi kondisi tertentu. Dan yang ketiga, potensi yang ada pada radio media massa memenuhi kebutuhan masyarakat akan informasi, hiburan, dan pengetahuan. Dan yang terakhir, radio memiliki karakteristik yang berbeda dari media massa lainnya, seperti televisi, surat kabar, dan majalah. Next. Yang kedua, ada perkembangan radio siaran swasta di Indonesia. Perkembangan radio siaran swasta di Indonesia berkaitan dengan sejarah perjuangan bangsa. Yang pertama, mempunyai hubungan erat dengan sejarah perjuangan bangsa. Keberadaan stasiun radio siaran swasta atau stasiun radio di Indonesia mempunyai hubungan erat dengan sejarah perjuangan bangsa. Dan yang kedua, pada zaman penjajahan Belanda, radio siaran swasta yang dikelola warga asing menyiarkan program untuk kepentingan dagang, sedangkan radio siaran swasta yang dikelola pribumi menyiarkan program untuk memajukan kesenian. Dan yang ketiga, pada masa pendidikan Jepang tahun 1942, semua stasiun radio siaran dikuasai oleh pemerintah. Programnya diarahkan pada propaganda Perang Asia Timur Raya. Dan yang terakhir, sejak proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, secara de facto, radio siaran swasta nasional Indonesia tumbuh sebagai akibat berkembangnya profesionalisme atau radio amatir yang dimotori kaum muda pada awal Orde Baru tahun 1966. Next. Dan yang terakhir, aplikasi sistem manajemen komunikasi di perusahaan stasiun radio. Layaknya sebuah organisasi atau perusahaan, stasiun radio juga menganut prinsip-prinsip manajemen dan pendekatan sistem manajemen komunikasi sebagai langkah awal ditetapkan terlebih dahulu bentuk atau model organisasi atau perusahaan yang komponen strukturnya bergantung pada tujuan, pendirian organisasi atau perusahaan, serta sasaran khalayak yang akan dicapai. Modelnya pun bergantung besar kecilnya suatu organisasi atau perusahaan. Sekian dari presentasi saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan kembalikan lagi ke Cecilia. Terima kasih buat Dali. Kini kesempatan saya untuk menyampaikan materi daripada bab kelima, yaitu mengenai fenomena sistem manajemen komunikasi di radio siaran swasta. Dalam penelitian kali ini, kami mewawancarai salah satu
penyiar radio di Ardan, dan kami mendapatkan banyak informasi mengenai ini dan berhubungan dengan sistem komunikasi yang dijalankan pada Radio Ardan. Adapun visi dari Radio Ardan tersebut, visinya adalah menjadi wacana radio siaran selain sebagai hiburan dan informasi, juga sebagai sarana promosi. Ada juga misinya yang pertama, memberikan pelayanan yang prima, efektif, dan efisien, serta menunjukkan komitmen kuat dalam memenuhi kebutuhan klien dalam berpromosi. Yang kedua, meningkatkan kualitas layanan dan sumber daya manusia yang berkesinambungan untuk dapat memberikan pelayanan yang maksimal. Sekarang kita akan masuk kepada sistem manajemen komunikasi. Tentunya ada beberapa yang termasuk dalam sistem manajemen komunikasi, yaitu diantaranya fungsi POAC, planning, organizing, actuating, dan controlling. Pada tahap planning, landasan utama yang dilakukan radio siaran swasta untuk menentukan serta memprediksi langkah-langkah strategis dalam mengelola perusahaan atau organisasi. Dalam hasil wawancara kemarin, kami mendapatkan bahwa Radio Ardan secara berkala melakukan meeting atau pertemuan antara staf dan juga kru untuk dapat menentukan rencana-rencana dalam jangka pendek, jangka panjang, dan jangka menengah dan jangka panjang. Lalu dalam tahap organizing, tahapan penetapan tugas-tugas yang harus dikerjakan, siapa yang harus mengerjakan, bagaimana mengerjakannya, besarnya tanggung jawab masing-masing karyawan, dan pengambilan yang melaksanakan keputusan kegiatan tersebut dalam setiap sebelum menjalankan operasi dalam program acara. Para staf dan para kru di Ardan Radio dengan sangat baik menjelaskan segala job desk yang harus dikerjakan, sehingga memudahkan dalam tidak hanya penyiar radio yang menyampaikan pesan, namun juga produser dan juga operasional dan lain-lain. Actuating dalam tahapan ini, bagaimana manajer dapat menjadi motivator untuk menjadi bawahan dan kemampuan menyeleksi komunikasi yang efektif. Dalam hal ini di Radio Ardan, manajemennya memiliki tingkat kepedulian yang tinggi terhadap karyawannya sendiri, karena dia seperti merasa ada hal kekeluargaan di dalamnya, udah seperti kayak rumah kedua sendiri. Jadi segala sesuatu yang dialami oleh kru, oleh siapapun itu yang berada di naungan Radio Ardan, pasti akan merasakan namanya kekeluargaan itu sendiri, dan juga manajer yang tentunya mampu di bidangnya gitu. Lalu ada pun monitoring dan evaluation. Dalam tahapan ini merupakan aspek pengawasan evaluasi untuk mengukur kinerja karyawan. Di Radio Ardan, dalam setiap minggunya, 1 minggu sekali, mereka mengadakan monitoring dan evaluasi, dan itu pun dilakukan secara berkala dan termasuk ke dalam tahap yang pertama tadi, yaitu planning, dalam merencanakan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Lalu ada communication. Apakah komunikasi yang dilakukan dalam perusahaan adalah komunikasi yang dilakukan secara formal atau informal? Tentunya keduanya ini terpakai apabila terjadi komunikasi dari bawahan ke atasan, tentunya terjadi secara formal. Apabila terjadi sesama penyiar dan produser, itu terjadi secara informal dan menyesuaikan keadaan. Communication media atau media komunikasi. Penggunaan media komunikasi diperlukan untuk mendukung terlaksananya pekerjaan antar anggota perusahaan secara rutin. Nah, dari hal ini diperlukannya pengontrolan yang penuh terhadap media komunikasi yang digunakan agar menjadi tidak terjadi kesimpang siuran di antara para pekerjanya di Radio Ardan. Mereka dalam menjalankan tugasnya selalu melakukan laporan pada setiap jam siaran dan juga melaporkan apa yang sudah dikerjakan dalam setiap selesai acara. Dan yang terakhir, networking communication.
Radio siaran swasta membutuhkan jaringan kerja komunikasi sebagai salah satu alat untuk mengidentifikasi sistem komunikasi yang dipergunakan, terutama bagi radio siaran swasta yang mempunyai banyak jaringan kerja. Saat ini Radio Ardan masih mengembangkan jaringan komunikasinya keluar daerah dan juga sedang ingin berinovasi dan mempertahankan titel radio nomor 1 di Bandung dan juga ingin mengejar radio nomor 1 di Indonesia. Selanjutnya, jaringan komunikasi roda atau lingkaran. Jaringan komunikasi atau lingkaran ini memudahkan dalam melakukan pemantauan terhadap seluruh aktivitas manajemen radio siaran swasta. Di dalam Radio Ardan ini digunakan jaringan komunikasi lingkaran di mana semua dianggap setara dan juga setiap orang dapat berkomunikasi dengan 2 orang di sebelahnya, sehingga memudahkan dalam pengevaluasian, dalam perencanaan, dan juga dalam pelaksanaan kegiatan mencapai tujuan. Demikian apa yang saya dapat sampaikan. Semoga dapat bermanfaat dan dapat dimengerti oleh semuanya. Mohon maaf bila kelompok kami ada kesalahan dan kekurangan. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.